Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi pada acara kita banding bincang nahwu sorab dan kitab kuning. Perkenalkan, nama saya Fazal Zaimul Hakam dan pemateri saya Muhammad Hafiz Al-Fatori. Kita berdua dari angkatan 68. Kemudian kita akan membacakan kitab Lubabul Hadis bab kedua pada lafaz tentang faedah la ilaha illallah. Pada pemateri saya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi laihi qala haddatsana wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfasayyatin in asa alfasanatin la yas'aluhu Allahu andan bin wahid. Artinya sekaligus tarkibnya, waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana, adapun barang siapa itu kana ada siapa ada apa awalu kalamihi, awal perkataannya man itu la ilaha illallah wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya man la ilaha illallah wa amila, dan beramal siapa man alfa sayiatin, pada 1000 kesalahan atau 1000 dosa, in asa, jika hidup siapa man alfa sanatin, pada 1000 tahun, la yas'aluhu, tidaklah bertanya padanya man siapa Allah andan bin, tentang dosa wahidin, satu pun. Jadi kesimpulan daripada pemahaman hadis ini, siapa saja orang yang awal perkataannya itu dari dia lahir atau dia balik, dia berkata la ilaha illallah, sampai akhir hidupnya dia selalu mendawamkan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia selalu berbuat kesalahan dan dia hidup 1000 tahun, tetap Allah tidak akan bertanya tentang dosa-dosanya satupun, karena faidah atau barokahnya kalimat la ilaha illallah. Itu daripada pemahaman hadisnya. Oke, terima kasih pada Bang Tori. Kemudian coba tolong i'rab dan jelaskan tentang bait alfiyahnya pada hadis tersebut, Bang. Oke, i'rab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-wawu harfu atfin mabniyun alal fathi. Wa qala fi'lun madin mabniyun alal fathi li adami ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin au bi wawi jam'in. Wa fa'iluhu dhamiru mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila nabi fi awali babi hadzal kitab. Sallallahu alaihi wasallam, shalla fi'lun madin mabniun alal fathi li adami ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin au bi wawi jam'in, wa Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Al-wawu harfu atfin wassallama fi'lun madin mabniun alal fathi fi ma fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu dhamiru mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa wa jumlatul minas sallallahu alaihi wasallam halun fi nabi sallallahu alaihi wasallam atau halun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana, man harf man ismu syartin mabniyun ala sukuni, kana fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar fi mahali jasmin. Awalu man mubtada'un, kana khabaru li mubtada'in. Awalu ismu kana marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Kalami mudhafun ilaihi wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. Wal ha'u fi mahali jarin mudhafun ilaihi li'annahu ismu dhamir. La harfun nafyin lil jinsi la amalalah minal i'rab. Tansibul isma wa talfaul khabar. Ilaha ismu la mabniyun alal fathi fi mahali nasbin. Illa
adawatul istisna. Allahu mustasnaun. Wa akhiru ma'tufun ala awwalu wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Wa huwa mudhafun wa kalami mudhafun ilaih. Wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih fi mahali jarin li annahu ismud dhamir. La kama sabaqa. Sebagaimana yang terdahulu. Wa amila fi'lun madin mabniun alal fathi li adami ittisalihi bi dhamir rafin mutaharikin au bi wawin jam'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila man. Alfa maf'ulun bihi mansubun bil fatati az-zahirati fi akhirih wa huwa mudhafun sayyi'atin mudhafun ilaihi wa alamatu jarhi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. In harfu syartin asa kama sabaqa fi'lun madin. Alfa maf'ulun wa huwa fa'ilun dhamir mustatirun. Alfa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatatu az-zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun sanatin mudhafun ilaihi kama sabaq. La ismu la harfu nafyin. Yas'aluhu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'an nasibi awil jazimi. Wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. An harfu jarin wa dhanbin majrurun bi an wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Wa wahidin na'tun li dhanbin. Kemudian daripada bait alfiahnya, wa itu huruf atof. Huruf atof itu kalau di dalam bait alfiahnya fal atfu mutlaqan bi wawin tsumma fa. Maka adapun atof mutlaknya itu dengan waw, summa dan fa. Hatta amau kafi kasid kun wa fa. Hatta au seperti lafaz contoh kafika, seperti lafaz contoh fika, sidkun wa fa. Wawnya ini bermakna atof. Maka wawnya di sini atof. Itu. Kemudian wa atba'at lafzun fahasbu bal wala lakin kalam yabdum ru'un lakin tola. Dan mengikuti daripada adawatil atof tadi itu lafzon secara lafaz, berarti kalau dia isim, setelahnya juga harus isim. Setelahnya fi'il, ada atof, setelahnya harus fi'il juga, itu lafzon. Fasbu maka cukup. Bal, wala, kemudian kalau ada bal, wala, lakin, itu tidak. Seperti contoh nanti, lam yabdum ru'un lakin tola. Kemudian kola ini apa? Kola itu fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Kalau di bait alfiahnya, fi'lun mudhari'un yali lam kasyam. Adapun fi'il mudhari' itu yali menyandingi atau yang membarengi fi'il mudhari', lam pada lam, yasam seperti yasam. Itu yang pertama fi'il mudhari'. Yang kemudian fi'il madi, wa madiyal af'ali bita miswasi. Dan pada madinya af'al berarti fi'il madi, bita itu tandanya dengan ta. Pisahkanlah oleh engkau, siapa engkau, pada madinya af'al itu dengan ta. Berarti kalau ta itu sesuatu yang menerima tak tanis, tak domir mukhotob atau tak domir muannas mukhotob atau tak mutakalim. Sementara kalau misalkan fi'il mudhari' itu tandanya dia bisa kemasukan daripada amil-amil jawazim atau amil-amil nawasib menurut bait alfiah yang ini. Terus kemudian kalau fi'il amr binuni fi'lal amrin amrun fuhim. Kalau misalkan fi'il amr itu dia dengan nun, dia menerima dengan nun, yaitu nun taukid khafifa awis sakilah. Begitu. Itu dari gambaran daripada fi'il yang terbagi di dalam ilmu nahwu. Kemudian setiap fi'il pasti ada fa'il. Maka fa'ilnya di sini itu mustatir. Baitnya mana buktinya? Wa ba'da fi'ilin fa'ilun fa'in zohar. Dan itu setelah fi'il, fa'ilun adalah fa'il, pasti memiliki fa'il. Fa'in zohar jika nampak. Kalau nggak nampak, fahuwa wa ila fadomirun istatar. Maka jika tidak ada fa'il, wa illa, kecuali nggak ada fa'il, fadomirun istatar, maka berbentuk domir mustatir yang berbentuk huwa sampai nahnu ataupun ana ataupun yang lainnya. Yang ada 14. Kemudian man itu ismu syartin. Kan ismu syartin. Pertanyaannya ini man kok jadi isim? Padahal dia huruf. Syaratnya isim itu minimal 3 huruf. Kok jadi dari derajatnya dari huruf bisa naik jadi isim? Itu gimana? Karena ada nanti dalilnya kemudian. Lanjut. Man ini isim syarat. Saya jelaskan dulu isim syarat itu apa. Bila wala min taliban do jasma. Fil fi'li hakadha bilam walamma wa jimbi'in wa man wa ma wa mahma ayun mata ayana aina ikma. Wa haitsu anna wa harfu ikma. Bila walamin dengan la atau lam, toliban pada mana tolak, do letakkanlah siapa kamu jasma pada posisi jazm. Fil fi'li di dalam fi'il. Hakaza begitu juga bilam walamma.
Wajim dan jazamkanlah siapa kamu biin dengan in waman wama wamah ma ayun mata ayana aina isma wahai tuma anna waharfu isma dan huruf isma. Maka dalam tadi i'rabnya itu kana itu menjadi fiil yang fi mahali jasmin karena dia diawali oleh syarat. Begitu. Diawali oleh syarat. Kemudian setiap syarat itu menuntut daripada dua fi'il. Dalilnya mana? Fi'la ini yaktadina syartun kuddima yaslul jaza'u wa jawaban wusima. Fi'la ini pada dua fi'il yaktadina itu menuntut mereka. Berarti mereka itu siapa? Lam, lama, in, man, ma, mahma, ayun, mata, ayana, aina, ila akhirihi. Itu menuntut kepada dua fi'il. Berarti kalau ada syarat, menuntut jawab syarat. Maka menuntut dua fi'il. Begitu, menuntut dua fi'il. Maka yang dinamakan pertama ini kananya ini adalah daripada fi'il syarat yang menuntut nanti pada jawab syarat yang nanti ada di belakang. Fi'la ini yaktadina menuntut dua fi'il. Syartun adapun syarat, fi'il syarat itu kudima didahulukan, berarti diletakkan di awal. Yatslu menyandingi apa jaza, berarti jaza ini datang setelah daripada fi'il syarat. Wa jawaban wusima dan ditandai jaza tadi dengan adanya fi'il jawab. Lanjut, kenapa man tadi jadi isim padahal dia huruf? Dan gitu nanti kalau di manhaji itu ada namanya huruf istifham sama isim istifham. Itu nanti apa bedanya? Cari sendiri. Yang intinya nanti wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Wal ismu maka adapun isim minhu diantaranya isim itu mu'rabun wa mabni. Ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Lisyabahin minal hurufi karena menyerupai huruf mutni yang dekat. Jadi kenapa ada huruf yang menyerupai isim atau isim yang menyerupai huruf? Karena bentuknya dia dekat banget sama isim itu bentuknya dekat banget sama huruf ataupun huruf bentuknya dekat banget sama isim. Lanjut, kasyabahil wa'i fi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kasyabil wa'i seperti menyerupai dalam wadoknya atau tempatnya. Fi ismajitana di dalam dua isim jitana. Jitana ini fi'il madi. Jitana ja'a ya jita jituma jitum jiti jituma jitna jituma jituna jitu jitna. Nah, taknya ini tak apa? Tak ini kan fa'il. Tak ini kan fa'il tapi kok huruf? Terus tak ini tak apa? Ya isim domir, kan? Huruf tak itu huruf tapi dia isim domir. Tak itu huruf tapi dia isim domir, tapi dia isim. Maka ketika dia memiliki derajat yang bisa menempati posisi isim, maka dia huruf tadi bisa dihukumi sebagai isim. Itu kesimpulannya. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna, dan nanti dalam fi'il ma'nawi itu fi mata wa fi huna. Mata itu ya huruf, tapi dalam ma'nawi dia bisa juga menjadi posisi isim. Isim apa? Isim istifham. Wa fi, nah kalau fi ini memang huruf jar. Huna dan juga huna. Ya ini huna ini apa? Zorof. Zorof itu apa ya? Isim. Lanjut lagi awalu. Nah, setelah ada kana ini kita bahas itu apa amalnya kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Dalilnya tarfaul kana al mubtada isman wal khobar. Tarfa'u merofa'kan apa kana al mubtada pada mubtada isman di dalam keadaan sebagai isim. Wal khobar, dan adapun khobar tansibuhu menasobkan siapa kana hu padanya khobar kakana Sayyidan Umar, seperti lafaz kana Sayyidan Umar. Jadi amalnya kana ini adalah merofakkan isim, menasobkan khobar. Gitu. Lalu saudara-saudaranya kana ini ada banyak. Apa aja yang beramal seperti kana, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Apa aja? Kakana zola bata asbaha amsa wasoro laisa zala bariha. Kana zola bata asbaha amsa wasoro laisa zala bariha. Fati awan fakka. Ini adalah saudara-saudara daripada kana. Itu maka awal ini menjadi isimnya kana yang dibaca rofa sebab kemasukan kana yang dia menjadi mubtada awalnya karena kemasukan kana maka menjadi isimnya kana. Terus kalau ada isim kana berarti ada khobar. Tadi kan ngomongnya begitu. Ya kan? Lanjut, wal khobaru juz'ul mutimul faidah Allahu barun wal ayadi syahidah. Wal khobaru, dan adapun khobar itu juz'ul mutimah, bagian yang menyempurnakan pada posisi, bagian yang menyempurnakan mubtada dari segi faidahnya. Jadi menyempurnakan segi mubtadanya itu kalau misalkan mubtada ada tanpa ada khobar maka nggak sempurna, karena adanya khobar itu menyempurnakan makna atau faidahnya si mubtada. Seperti contohnya Allahu barun, Allah mubtada barun menjadi khobar. Wal ayadi syahida ayadi menjadi
mubtada, syahidatun menjadi khobarnya si mubtada. Wa mufradan yati wa yati jumlah. Nah, nanti mana khobarnya kana? Ini kan masih jadi pertanyaan. Khobarnya kana ini mana gitu kan. Dari tadi ngomong terus mana khobarnya kana gitu. Wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatan makna lazi sifat salah. Wa mufradan yati datang apa? Khobar itu dalam bentuk mufradan. Jadi ada bentuk khobarnya mufrad. Kana zaidun qaiman ini bentuknya mufrad. Apa itu mufrad? Bukan jumlah dan juga bukan jibe jumlah. Nanti ada di bab manhaji itu. Wayati jumlah dan datang apa khobar itu dalam bentuk jumlah. Nah, la ilaha illallah ini jadi jumlah yang fi mahali nasbin khobaru kana. Hawiyatan yang mengandung makna ladzi sifatlah. Makna yang menjadi kumpulan baginya si khobar. Maka la ilaha illallah menjadi khobarnya si kana. Wa akhiru kalamihi ini menjadi maktuf. Maktuf itu ada atof, mati maktuf. Butuh maktuf alainya kemana? Ke awalu. Ila akhirihi la ilaha illallah asani. Wa amila ini fiil punya domir mustatir menjadi fa'il yaitu huwa balik kepada man. Nah alfa kemudian alfa. Alfa ini menjadi maf'ul bih daripada amila. Ya. Menjadi maf'ul bih daripada menjadi maf'ul bih daripada amila. Kemudian mana dalilnya? Mana dalilnya daripada maf'ul bih itu? Wal aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila wa akhiril maf'ula in labsul huzir au utmirul fa'ilu ghairu munhasir. Wal aslu fil fa'il adapun asal di fa'il itu an yattasila nyambung, ada fi'il, ada fa'il nyambung. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila dan adapun asal di maf'ul itu yanfasila terpisah. Ada fi'il, ada maf'ul maka terpisah oleh fa'il. Kalau fa'il pasti nyambung sama si fi'il. Kalau maf'ul biasanya terpisah sama fi'il karena dipisahkan oleh si fa'il. Lah terus gimana kalau misalkan ini dihukumi jadi dihukumi jadi fa'il, bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau misalkan kita hukumi jadi fa'il wa amila alfu sayyiatin dan melakukan siapa alfu sayyiatin 1000 kebaikan, 1000 kejelekan, nggak nyambung. Makanya dikhawatirkan yaitu wa akhiril maf'ula, akhirkanlah siapa kamu maf'ula pada maf'ul in labsun huzir jika terdapat kerancuan, kebingungan, huzir itu diwaspadai. Jadi kalau udah begini kasusnya maka wajib maf'ul itu diletakkan di belakang dan diposisikan sebagai maf'ul yang mencegah terjadinya kebimbangan, kebingungan dan kerancuan. Au utmirul fa'il atau dalam bentuk ada maf'ul setelah fi'il itu biasanya utmirul fa'il yang fa'ilnya berbentuk domir mustatir, ghairu munhasir itu nggak tercegah, biasanya banyak. Lanjut. Terus alfa sayyiatin, nah sayyiatin ini jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dalilnya mana? Wasani jurwan wi min au fi idza lam yasluh illa zaka walamu uza. Wasani yang kedua berarti ada mudhof itu yang pertama, yang kedua pasti namanya mudhof. Mudhof ilaih. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Wasani dan pada yang kedua ujrur kamu jerkan berarti mudhof ilaihnya wajib jer. Wanwi dan kamu niatkan. Kamu niatkan itu apa? Kamu kira-kirakan di antara mudhof dan mudhof ilaih ini kamu kira-kirakan di tengahnya ini ada apa? Min, ada min. Aufi atau ada fi, ida lam yasru. Kalau juga nggak mempatuhi atau nggak pas maknanya illa zaka kecuali yang di fi atau min walamu khuza ada takdir lam. Gitu. Jadi kalau ada mudhof ilaih kira-kirakan aja takdirnya apakah takdirnya min, apa takdirnya fi, apa takdirnya khuza. Kalau misalkan di jurumnya saubu khozin, saubu min khozin, saubu baju min khozin dari wol atau bulu. Itu takdirnya min. Atau babu sajin atau itu yang lain. Begitu. Terus in asa alfa sanatin, innya ini in syarat. Asa in fiil alfa sanatin maf'ul bih dengan juga mudhof ilaih. Nah, ini namanya nanti kajiannya di balaghah. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah itu apa maksudnya? Sisipan, nyempil maksudnya. Nyempil ini kaitannya balaghah karena kita banding bahasan atau perbincangan nahwu sorof, berarti nggak dibahas balaghah. Maka kita nggak membahas ini. La yas'aluhullah. La-nya isim, la-nya harfu nafyin. Huruf nafi itu kalau masuk ke fi'il namanya huruf nafi, tapi kalau misalkan dia masuk ke isim makanya nafi lil jinsi, menafikan suatu jenis. Yas'alu ini fi'il mudhari. Ya fi'il mudhari yang menjadi jawab syarat daripada si man. Nah, terus kan kalau misalkan jawab syarat itu kan tadi mabni alal jazmi. Mabni fi mahali jazmi, mabni alal jazmi. Nah, makanya kalau nanti di dalam bait alfiyah itu dijelaskan bahwasanya ada kalanya
huruf syarat itu masuk ke 4 tempat. Ada kalanya ada isim syarat atau fiil syarat, setelahnya fiil madi, jawab syaratnya juga madi. Ada juga yang nanti mudore dan juga mudore jawab syaratnya. Maka kalau udah mudore ada jawab syarat, misalkan ada isim fiil syarat, terus ada fiil mudore, maka wajib dibaca jazm. Misalkan man yakum akum, siapa saja yang berdiri maka aku berdiri, begitu. Ada kalanya nanti mudore dulu, misalkan in yakum kumtu, misalkan begitu. Atau nanti ada juga kasusnya begini, fi'il madi dulu, ya kan, karena itu fi'il madi dulu menjadi fi'il syarat, nanti fi'il mudhari baru jadi jawab syarat. Maka dalam posisi seperti ini fi'il mudhari'nya boleh dibaca dua hal, boleh dijazamkan, boleh bacanya la yas'alhu Allahu, boleh dibaca la yas'aluhu, boleh jazam, boleh rofa. Tapi karena ini hadis, ada kaidah yuhfaz walam yuqos, apalin aja udah, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak kias, nggak usah banyak ubah-ubah. Ini namanya hadis, itu juga Quran. Itu Anzan bin Azim, annya ini huruf jer yang beramal menjerkan isim yang setelahnya. Dalil mana haka huruf al jari wahya min ila hatta hola hasya ada fin ala fi an ala mut munzuru balamu kai wawun wata wal kafu wal ba la alla mata. Haka, perhatikanlah siapa kamu huruf al jari pada huruf jer wahya, dan adapun huruf jer itu min ila hatta hola hasya ada fi an ala mut munzuru ba alam lam kai wawun wata wal kaf kaf ba la alla dan mata. Ini menjadi huruf jar yang beramal menjadi memajurkan isim setelahnya. Nah, terus aneh di sini bermakna istilah. Alal istilali wa makna fi an ala, jadi bermakna atas. Jadi Allah itu tidak akan bertanya atas dosa-dosanya sedikit pun atau satu pun dari hamba yang suka mendawamkan kalimat la ilaha illallah sepanjang hidupnya. Begitu. Kemudian wahidin ini menjadi naat daripada zanbin. Fana tu tabiun mutim masabak biwasmihi awus wasmi ma bihi ta'ala. Fana tu, maka adapun naat itu tabi sesuatu yang mengikuti, mutimu yang menjadi penyempurna, masabak sesuatu yang sebelumnya. Biwasmihi dengan tandanya, awasmi ma bihi ta'ala, atau dengan yang berkaitan dengannya. Jadi kalau namanya naat itu harus ada tandanya. Tandanya naat itu apa? Ya dia harus, kalau man'utnya nakiroh ya nakiroh, kalau misalkan man'utnya marifat ya marifat, kalau mufrad ya mufrad, kalau tasniyah jama ya jama, dan yang lain-lain. Muzakkar muannas muannas, begitu. Saya kembalikan. Mungkin ada teman kita juga yang tidak paham tentang amalnya la dan inna. Coba. Nah, amalnya la ini, ya kan, amalnya la ini dijelaskan lagi dalam bait amala inna ja'alillah fi nakira mufradatan ja'at ka au mukarrar. Amala inna, amalnya inna, ija'al jadikanlah kamu pada amalnya inna. Lila, la itu jadi beramal sama mirip inna wa apa tuha fi nakiroh, tapi dia bentuknya nakiroh, isimnya inna itu. Nah, perbedaannya kan, kalau inna bisa punya isim yang marifat yang nakiroh, tapi kalau la isimnya harus nakiroh. Mufrodatan, bentuknya mufrod, ja'at ka au mukarraro. Nah, nanti dalam arti ini la itu bisa datangnya satu, kayak la ilaha illallah, la nya datang satu. Kalau la mukarraro, la nya berulang-ulang, nanti la haula wala quwata. Begitu. Kemudian apa perbedaannya? Kalau misalkan la ini tadi amalnya seperti inna, tapi bedanya kalau la ini lin nafi, untuk meniadakan, untuk mentidakadakan, untuk membuang semua hal yang ada. Tapi kalau inna itu lil isbat, untuk mengadakan atau menetapkan sesuatu. Itu amalnya inna. Maka la itu untuk nafi. Yang inna itu lebih kuat jelas karena dia isbat menurut ulama nahwu. Begitu. Lagi ya? Cukup lah. Mungkin gini aja, sekian, karena waktunya juga terbatas dan kita minta mohon maaf sebenarnya tidak ada tangan atau apapun. Dan kita berdua pamit undur diri. Dan saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.